bukan berarti kita harus menolak pengobatan konvensional. Oh, tidak boleh lagi minum obat. Oh, misalnya pada pasien yang skizofrenia, kita cukup lakukan terapi komplementer dan alternatif saja. Dia tidak perlu lagi minum obat dari psikiater. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, jadi sifat dari eh, keperawatan holistik ini dia membersamai atau melengkapi dari eh, pilihan terapi ya, pilihan terapi yang ada di eh, dunia saat ini gitu, dunia dunia medis saat ini. Ya, jadi sifatnya adalah melengkapi, memperluas dan memperkaya. Ya, memperkaya. Jadi ibaratnya ada banyak jalan menuju Roma begitu ya. Nah, kita adalah salah satunya. Nah, perawat holistik. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini eh, dari American Holistic Nurse Association ya. Jadi dikatakan bahwa perawat yang holistik itu melihat pasien atau kliennya sebagai manusia yang utuh. Ya tadi ya, yang seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial budaya, spirit, relasi, konteks, dan lingkungan. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Healing plus versus curing ya. Healing itu pulih, curing itu sembuh ya. Nah, curing atau sembuh itu adalah ketiadaan dari tanda dan gejala dari sebuah penyakit ya. Nah, curing is most always focus on the person as physical entity a body. Jadi dia fokus pada body, fokus pada fisik ya, entitas fisik. Nah, jika body atau fisiknya tidak bisa diperbaiki, maka dikatakan bahwa dia tidak sembuh, ya. Nah, tapi yang namanya healing, healing ini multidimensional, bisa terjadi pada level fisik ya, tapi juga bisa terjadi pada level yang berbeda pada human system. Jadi misalnya kayak orang penyakit kanker kan dia kalau misalnya sudah kronis, dia tidak bisa sembuh, tapi ada kemungkinan dia memiliki perubahan yang sangat bagus pada emosi, kemudian pada jiwa dan spiritualnya. Nah, itulah yang kita katakan dengan healing. Kalau secara penyembuhan, konsep curing, orang yang sakit cancer tadi itu tidak sembuh, tapi bisa jadi dia pulih. Karena apa? Karena dia emosi, mind, dan spiritnya itu bagus kalau dia mampu untuk tumbuh. Jadi begitu itu bedanya Bapak Ibu ya. Healing dan curing tadi. Nah, jadi curing itu bisa atau tidak bisa terjadi. Ya, tapi kalau healing selalu bisa terjadi. Ya, selalu possible. Curing itu bisa atau bisa aja nggak bisa curing gitu. Tapi kalau healing itu selalu bisa pulih gitu. Karena healing ini tadi dia multidimensi, tidak hanya fisik, tapi juga emosi, spirit, spiritual, sosial dan lain-lain. Itu ya. Nah, jadi coba lihat yang bercetak tebal di sini ya di bawah ini. Jadi di sini dikatakan bahwa healing ini bisa terjadi bahkan saat tidak ada kemungkinan untuk sembuh secara fisik, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kita pegang. Healing ya, bukan curing ya. Jadi ya tadi kayak contohnya orang sakit kanker atau misal orang sakit kronis tapi di ujung
akhir hidupnya dia bisa jadi individu yang lebih bermanfaat, kemudian dia memiliki kesadaran spiritual yang lebih tinggi, level emosional yang lebih bagus, itulah kita katakan dengan healing atau pulih. Nah, teori lainnya ini dari Florence Nightingale, dari Martha Rogers. Oh sorry, tadi tuh dari Peplo Bapak Ibu. Ini dari Martha Rogers, dari Kolkaba ya, teori lain. Ini nanti Bapak Ibu mohon bisa dicari, ulun tidak jelaskan satu-satu seperti apa teorinya. Florence Nightingale, Martha Rogers, dan Kolkaba. Ini nanti akan ada di ujian Bapak Ibu ya. Mohon bisa dicari ya. Di si teorinya di dia bicara tentang apa, tentang holistic nursing ya. Ini mohon bisa diingat ya Bapak Ibu ya. Jadi teori lain yang perlu Bapak Ibu cari adalah Florence Nightingale, Martha Rogers, dan Kolkaba. Nah, ya. Jadi di sini ada sebuah quotes ya, to be an effective healer, you must always work on your own healing, physical, emotional, and spiritual. Jadi katanya kalau kita mau menjadi penyembuh yang baik, penyembuh yang efektif ya, kita harus pertama kali dulu untuk memiliki pemulihan di dalam jiwa kita. Kita sudah sembuh secara fisik, sudah sembuh secara emosional maupun spiritual ya. Jadi ketika kita sudah cukup pulih dengan diri kita, baru kita bisa menjadi penyembuh atau menolong orang lain gitu. Jadi untuk kita yang merupakan perawat holistik gitu. Ini dia. Ini buku yang ulun jadikan referensi ya. Bapak Ibu silakan dicari kalau mau, American Holistic Nurses Association. Ya, ini yang nulis adalah Dacian Keegan. Ya, ini memang dia buku-bukunya fokus kepada holistic nursing. Nah, ini materi yang pertama. Nah, ulun akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke. Nggih, nah ini tadi kita sudah bicara tentang konsep keperawatan holistik. Nah, sekarang kita ngomongnya tentang ini complementary and alternative modalities ya. Ya, ini jadi CAM ya. Kita biasanya singkatnya CAM. Jadi CAM ini adalah sebuah bukan sebuah ya. eh Praktik praktik kesehatan ya, praktek asuhan keperawatan, terapi dan modality yang ditujukan untuk manusia secara utuh. Yang dimana terapi ini dia akan berfokus pada entah itu body, entah itu mind, emotion, spirit, dan environment. Ya, tidak hanya fokus kita terhadap pengurangan tanda dan gejala, ya. Dan terapi CAM ini dia tidak bertujuan untuk menolak medis konvensional, ya, tapi sebagai pelengkap dari
terapi yang sudah ada, entah itu terapi dari barat ya, Western medical ya, pembedahan atau terapi farmakologis ya. Nah, jadi tidak untuk melakukan negasi ya atau penolakan. Nah, ini kategori dari CAM ya. Jadi ada kategorinya tadi seperti yang kita lihat di dalam algoritma tadi. Nah, yang pertama ada kategori dari CAM ini adalah yang namanya natural product ya. Natural product itu meliputi vitamin ya, mineral, kemudian diet makanan yang whole diet gitu ya. Makanan utuh yang tidak terlalu banyak pemrosesan. Nah, kalau nugget itu bukan makanan utuh ya, sudah banyak pemrosesan. Yang banyak pemrosesan itu seperti ikan, kemudian daging, ya telur, sayuran, ya artinya makanan yang tidak melalui banyak proses masak sehingga angka kecukupan nutrisi dan gizinya masih utuh gitu. Misalnya kayak probiotik juga ya. Nah, ini termasuk dari produk alam ya. Ini termasuk dari kategori CAM ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga yang berbasis mind and body medicine ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana caranya brain, mind, body dan perilaku ini berhubungan ya. Jadi nanti eh, persepsi mengubah emosi, emosi mengubah perilaku, dan perilaku ini nanti berpengaruh terhadap emosi. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Mind and body medicine. Ada keterhubungan antara pikiran dan tubuh gitu. Nah, mind and body medicine ini dia menggunakan eh, mind untuk mempengaruhi fisik ya, menggunakan atau menyasar pikiran untuk mempengaruhi tubuh. Nah, misalnya kayak meditasi ya, hipnosis, yoga ya, ini termasuk mind and body. Kemudian relaksasi ya, hipnoterapi ya. Nah, itu mind and body. Yang paling banyak digunakan itu biasanya meditasi, relaksasi ya. Imagery ini termasuk hipnoterapi sebenarnya ya. Karena di dalam hipnoterapi itu juga ada proses imagery. Imagery itu ya imajinasi terbimbing itu termasuk ranahnya hipnoterapi gitu. Termasuk Bapak Ibu sebenarnya ruqyah ya. Oh ya, ruqyah itu sebenarnya spiritual sih ya, tapi itu dia termasuk cabang dari hipnoterapi ya, karena ada proses sugesti di sana dan akses alam bawah sadar gitu. Nah, kemudian spiritualitas, prayer, mental healing, aromaterapi. Nah, aromaterapi ini untuk relaksasi. Art terapi, musik terapi, dance dan journaling. Ini mind and body medicine. Ini berdasarkan buku yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian manipulatif body based practice ya. Ini contohnya kayak bekam ya, akupresur, masase, pijat refleksi, akupuntur, pijat-pijatan nih ya. Ini body manipulatif ya. Dia memanfaatkan tubuh secara fisik atau joint atau sendi ya, atau tulang. Nah, itu. Kemudian ada juga yang namanya movement terapi. Nah, movement terapi ini eh, menggunakan pergerakan fisik ya, pergerakan fisik sehingga kesehatan fisik, mental, dan emosional serta spiritual ini bisa terjaga. Contohnya ada Pilates ya, rolfing ya. Nah, sebenarnya yoga, ada beberapa yoga termasuk dari movement terapi.
Ya, walaupun yoga tadi di sini termasuk mind and body, tapi dia juga bisa masuk ke movement terapi-terapi pergerakan gitu. Nah, kemudian energi terapi. Energi terapi ini eh, yang digunakan adalah energi. Jadi dia menggunakan manipulasi energi. Misalnya Reiki, prana ya. Jadi eh, dasar dari energi terapi ini adalah bahwa setiap dari manusia, setiap dari individu, itu kita memiliki energi dan vibrasinya masing-masing. Kita memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, sehingga dari situ eh, orang yang memiliki energi atau frekuensi energi yang tinggi, itu dia bisa memberikan pemulihan atau penyembuhan terhadap orang yang energinya lebih rendah dengan dia. Ya, ini bisa bisa aja kayak eh, metafisika Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat praktek-praktek pengobatan di Banten, di di mana di Dayak ya, Ibu Ida ya, Ibu Ida Dayak itu termasuk bagian dari terapi energi Bapak Ibu, bagian energi metafisika. Dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Ada prosesnya dan itu bisa kita lakukan sertifikasi di BNSP, Bapak Ibu, metafisika. Ini ulun nggak ngarang, Bapak Ibu. Jadi kemarin kita ada mendatangkan asesor dari BNSP, dia yang mensertifikasi orang-orang yang mau certified di bidangnya di dalam terapi komplementer. Dan beliau menyampaikan bahwa tidak banyak dari orang Banjar atau suku Banjar khususnya suku Dayak dan suku Banten ini yang mau certified secara BNSP padahal mereka ini memiliki kemampuan untuk penyembuhan energi yang sangat bagus begitu. Dan itu termasuk dalam metafisika, energi kuantum Bapak Ibu ya. Jadi sertifikasi pengobatan energi kuantum atau spiritual kuantum ya. Jadi yang eh apa tangan-tangannya gerak-gerak itu di sekujur tubuh seperti men-scan apa itu dia apa memang benar-benar scan energi gitu ya. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah dan bisa certified di BNSP diakui oleh negara Bapak Ibu. Jadi itu bukan dukun ya. Ya, stigma di masyarakat kita adalah orang-orang yang seperti itu dukun, jin dan lain-lain ya. Nah, padahal itu adalah bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, sayangnya terapi-terapi seperti itu yang banyak certified itu malah orang-orang Bali begitu ya. Padahal di Bali itu mereka hanya belajar begitu. Tidak yang maksudnya belajar secara pendidikan begitu ya. Nah, tapi kalau di suku Banjar, suku Dayak itu mereka mereka memang benar-benar belajar alami begitu. Maksudnya nature-nya orang Banjar, orang suku Dayak itu memang nature-nya ke arah terapi energi. Kenapa tidak disertifikasi begitu sehingga legal secara hukum dan diakui oleh negara begitu ya. Ini dia fenomena yang kita temukan di masyarakat kita karena mungkin terapi energi dan metafisika, spiritual kuantum, energi kuantum ini masih dipandang sebelah mata ya. Padahal ada sekolahnya loh Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian ada lagi kategori dari CAM ini adalah whole medical system. Whole medical system itu semua jenis pengobatan, entah itu dari Cina, entah itu dari Barat, dari Jepang, dan dari lain-lain ya. Bisa kayak homeopati, naturopati, ayurvedik ya, dan lain-lain ya. Ini termasuk dari CAM dan bisa kita gunakan untuk pengobatan. Ini tadi yang kita bahas ya untuk algoritma pemilihan terapi komplementer. Nah, ini mindfulness ini memang bukan ini ulun sih materi ulun. Nah, ini ulun akan
sampaikan tadi, kalau nggak salah ada di sini. Ini, ini salah satu ini ya, salah satu terapi ya, terapi CAM healing touch. Nah ini healing touch ini terapi energi. Nah, nah ini dia. Ini berasal dari meridian body, dari medan energi kita ya. Nih. Nah ini indikasinya. Nah ini terapi energi. Jenisnya ya, ada terapi cahaya, terapi akupresur, terapi relaksi, terapi reiki, terapi sentuhan, dan terapi magnet. Bentar, ulun carikan. Yang level spiritual. Kebetulan ulun ada ngajar juga. Nah ini terapi spiritual dan hipnoterapi. Ini berdasarkan Robert Hawkins ya. Jadi dia menemukan bahwa kesadaran atau level spiritual seseorang itu ada level-levelnya ya. Nah, jadi di dalam bukunya Power and Force, Power versus Force ya. Nah, di level bawah ini adalah level force, memaksa. Kalau di level ini dia levelnya adalah power, menggerakkan. Nah, ini dia karakteristiknya energi level dan energinya ya. Kalau energi paling rendah itu adalah yang 20 di mana seseorang merasa tidak berharga ya. Kemudian di level energi 30 menyalahkan ya. Kemudian level energi 50 putus asa. Nah, ini sampai dengan level paling tinggi di force ini adalah di level 175 energinya, apa emosinya menghina atau merendahkan orang lain. Ya, bangga, sombong ya. Nah, kemudian di sini level di power yang paling rendah itu adalah level energi 200, di mana dia mampu memberdayakan dirinya ya, mampu memvalidasi dirinya. Kemudian netralitas ya di level 250, yakni dia terbebas dari keterikatan ya. Jadi kalau istilah orang Indonesia itu kalau dicelup nggak basah gitu ya orangnya, kemudian dijemur nggak kering ya, netral dia. Udah udah apa ya, bebas dari segala keterikatan pengaruh dari lingkungan gitu ya dia. Nah, kemudian yang level berikutnya adalah optimis ya, dia memiliki tujuan sampai dengan level pencerahan. Ini level energinya 700 sampai 1000. Ya, ini dia memiliki kesadaran yang sangat murni. Ya, ini biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan level spiritualitas yang tinggi. Ya, jadi misalnya kayak pemuka agama ya, atau misalnya orang-orang yang mampu apa ya, mm, melepaskan segala keterikatan dengan apa yang ada di dunia, kemudian sudah proses memaafkan dalam dirinya sudah sangat tinggi, ridho terhadap takdir dan lain-lain, ini dia berada di level pencerahan ya. Ini level spiritual. Dan kalau kita bicara spiritual, ini dia beda Bapak Ibu dengan agama ya. Kalau spiritual itu kaitannya dengan nilai dan keyakinan serta kesadaran terhadap siapa dia dan Tuhan. Tapi kalau agama
itu hal-hal simbolis yang dilakukan oleh manusia ya. Simbolis itu maksudnya adalah simbolis dari agama ya. Misalnya kalau Islam ke masjid, puasa, sedekah. Nah, kalau Kristen ke gereja setiap minggu, kemudian kalau Hindu ke kuil, ya kalau Buddha ke vihara, misalnya itu adalah hal-hal yang simbolis dan itu kita katakan dengan agama. Tapi orang-orang yang melakukan simbol-simbol itu, yang agamanya tadi bagus, ini belum tentu level spiritualnya juga bagus, ya. Nah, jadi antara agama dan spiritual itu memang beda. Kalau lupa istilahnya. Jadi ada istilah spiritual eksoteris dan endoteris. Jadi yang eh eksoteris itu kalau nggak salah itu yang ya yang agama tadi, yang simbol-simbol. Tapi kalau yang lebih dalam lagi itu adalah yang spiritual. Bagaimana dia memaknai hubungan dia dengan manusia, hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya bagus, hubungan dengan dirinya sendiri juga bagus. Tercermin dari apa akhlaknya, kemudian mudah memaafkan ya, hatinya tenang ya, jiwanya bersih dan lain-lain. Itulah yang kita katakan dengan spiritual, Bapak Ibu ya. Inilah yang dimaksud dalam konsep holistik, Bapak Ibu ya. Itu. Nah, itu untuk spiritual tadi ya. Namun tidak jelaskan ini karena memang bukan materi ulun hari ini. Nah, kemudian akan ulun sampaikan sedikit sedikit konsep nursing proses ya. Nursing proses. Ini nanti akan dijelaskan oleh pengajar lain ya, Bapak Ibu. Nursing proses. Nah, ini nursing proses kan terdiri dari ini ya, dari pengkajian, kemudian penentuan diagnosis, planning intervensi, implementasi, evaluasi ya. Nah, hingga dokumentasi. Nah, aplikasinya, nah ini kita bicara aplikasi. Kebetulan ini yang ulun ambil adalah aplikasinya dalam proses budaya ya, dalam kultural. Ya, karena kan biopsikososial spiritual kultural ya. Ini yang ulun ambil aplikasinya dalam asuhan yang sifatnya peka budaya. Nah, jadi aplikasinya adalah yang pertama komunikasi ya. Jadi di dalam setiap lingkungan atau setiap masyarakat memiliki cara komunikasi yang berbeda ya. Nah, disinilah di mana perawat harus mampu untuk memahami bahwa bahasa komunikasi itu memiliki pengaruh terhadap persepsi dan perilaku masyarakatnya begitu ya. Nah, bagaimana nanti eh, bagaimana nanti cara kontak mata, ya kontak tubuh, gestur, bahasa verbal maupun nonverbal itu berbeda di setiap daerah. Yang di satu daerah boleh, yang di satu daerah mungkin tidak begitu lumrah begitu, ya. Dari ini dari aspek komunikasi, ya, di aspek asuhan yang peka budaya. Nah, kemudian juga dari personal space ya, personal space. Jadi kadang ini personal space ini jarak antara eh, apa ya, satu orang dengan orang lainnya itu berbeda atau kedekatan ya. Ada satu masyarakat yang memang tidak terlalu dekat atau tidak terlalu interaktif, tidak terlalu intim ya, intens berinteraksi ya, karena mereka mungkin memiliki personal space yang berbeda dengan masyarakat yang mungkin di pedesaan ya, khususnya masyarakat perkotaan ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman ya.
Karena ada beberapa masyarakat yang mungkin sulit untuk digerakkan. Ini mungkin terkait dengan personal space-nya juga. Sulit untuk didekati ya dan lain-lain. Ini terkait dengan bagaimana mereka mempersepsikan batasan-batasan personal. Nah, ini juga nanti personal space ini kaitannya dengan bagaimana kebersihan, kemudian tatanan rumah, bagaimana batasan-batasan struktural yang ada di masyarakat ya, kemudian bangunan-bangunan yang nantinya mempengaruhi terhadap kesehatan misalnya wilayah padat penduduk dan lain-lain. Ini nanti akan terkaji pada saat Bapak Ibu berada di komunitas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah time ya. Mungkin social time atau waktu interaksi dengan masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang pagi mereka eh, apa bekerja ya, menurih misalnya ya. Nah, kemudian untuk melakukan edukasi atau misalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat berarti bisa di pagi begitu. Atau mungkin masyarakat yang memiliki kepercayaan-kepercayaan pada waktu tertentu. Misalnya pada ada nggak masih yang masyarakat yang bilangnya bahwa oh kalau ibu hamil bukan ibu hamil ya, kalau ibu yang sudah melahirkan dan untuk anaknya yang yang berusia belum 40 tahun itu nggak boleh keluar rumah sehingga mereka pada saat di rumah tuh kan melahirkan sama dukun beranak 40 hari nggak boleh keluar rumah, nggak bisa berjemur, kemudian datang orang-orang yang kita nggak tahu status kesehatannya apa, ya kemudian datang nggak tahu entah ada yang TBC atau seperti apa gitu ya, itu bisa menularkan ke anak. Nah itu juga pengaruh dari bagaimana masyarakat mempersepsikan waktu ya. Jadi sebelum waktunya berusia 40 hari dia nggak boleh keluar sehingga nggak bisa terpapar sinar matahari, nggak bisa akses pelayanan kesehatan dan lain-lain. Ya, ini juga mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ada organisasi sosial ya. Nah, organisasi sosial ini di mana kita bisa melakukan pendekatan ya pada masyarakat-masyarakat yang memiliki kelompok sosial tertentu. Misalnya ada kelompok religiusnya atau misalnya kelompok yasinan atau misalnya ada kelompok suku apa dengan apa ya? Dengan kepala atau apa tokoh-tokoh yang bisa kita dekati ya mungkin kita bisa ke sana untuk menggerakkannya ini untuk yang organisasi sosial. Kemudian nah ini variasi biologis ya ini mungkin erat juga kaitannya dengan apa ya demografi tempat ya, demografi tempat masyarakat itu tinggal. Misalnya masyarakat yang tinggal di mana daerah apa? Daerah pantai ini beda nanti secara biologisnya dengan masyarakat yang di daerah pegunungan ya, atau masyarakat yang di daerah jauh dari apa? Hmm, jauh dari perkotaan ya. Nah, ini berbeda nanti misalnya atau suku-suku tertentu ya misalnya yang memiliki karakteristik tubuh atau biologis yang berbeda ya sensitivitasnya misalnya. Banyak orang Banjar kenapa banyak yang hipertensi misalnya ya. Orang Banjar banyak yang DM gitu. Nah, tapi kalau orang Jawa ya banyak yang
gout arthritis misalnya kenapa ya? Nah, misalnya itu dari lingkungan alam, misalnya Banjar banyak makan ikan asin karena memproduksi ikan gitu ya. Kalau di Jawa itu banyak makan sayur-sayuran atau misalnya metabolisme purinnya yang jelek gitu. Itu termasuk dari biological variation. Nah, ini rekomendasi ya. Rekomendasi dari segi kompetensi kultural ya. Nah, ini kalau untuk yang edukasi ya, untuk yang edukasi ini bisa dilakukan untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemudian skill dan basic kompetensi ya, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat ya. Jadi kita edukasi apa di dalam lingkungannya itu kan misalnya banyak banyak apa daun sop. Kemarin itu ada mahasiswa yang meneliti kenapa masyarakat ini tidak menggunakan daun sop sebagai alternatif untuk penyembuhan pencegahan hipertensi ya, pencegahan hipertensi. Padahal di lingkungannya itu sangat banyak untuk daun sop itu tumbuh gitu. Nah, ternyata setelah dikaji, dilakukan survei, oh ternyata memang masyarakat itu tidak tahu bahwa daun sop itu bisa dilakukan untuk pencegahan hipertensi. Nah, kemudian dari situlah dilakukan edukasi ya mengenai manfaat daun sop dan cara pengolahannya yang benar kepada masyarakat. Ini salah satu cara kita melakukan edukasi ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak perlu misalnya meminta masyarakatnya untuk nyari bahan alam yang tidak ada di tempat mereka. Jadi kita berdayakan apa yang melimpah saja dan yang belum maksimal diberdayakan gitu. Nah, itu saja. Ini kemarin ada ininya, ada penelitiannya ya. Kakak tingkat Buhan Pen itu tahun 2023 atau 2024 ya kalau nggak salah ya tentang daun sop itu. Nah, kemudian dalam hal praktis ya, nah praktis ini termasuk ya tadi terapi komplementer dan alternatif tadi. Bisa kita mengajarkan, oh misalnya bagaimana caranya melakukan masase kaki, terapi rendam kaki dengan air hangat misalnya. Kemudian dengan apa? Aktivitas misalnya ya, aktivitas karena kan tadi pergerakan itu termasuk salah satu kategori dari CAM. Nah, kemudian kita bisa melakukan riset ya, riset. Ini tadi contohnya yang kakak tingkat Buhan Penny tadi yang tentang daun sep itu sangat bagus ya. Tentang kebijakan ya sehingga kita bisa memberikan masukan untuk kebijakan hingga advokasi ya kepada para ini para populasi yang rentan ya. Ini ada kemarin itu juga di rekan-rekan di daerah mana ya? Rekan-rekan di daerah ulun lupa di daerah Kalimantan Tengah itu mereka melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok rentan karena di lingkungannya ini yang sudah mereka yang sudah tahap nurse ya. Di lingkungannya itu ternyata banyak melakukan pernikahan pernikahan tapi tanpa tanpa status pernikahan gitu ya. Nah, kemudian banyak wanita dan anak-anak itu yang menjadi korban kekerasan begitu. Karena ada mungkin karena status sosial ekonomi dan lain-lain sebagainya dan mahasiswa geraknya di daerah sana gitu. Bagaimana untuk mencegah pernikahan dini sehingga angka kekerasan pada anak dan perempuan itu bisa dikurangi begitu. Ya, itu bisa. Ya. Nah, ini dari
nursing proses ya, interaktif nursing proses antara perawat dan klien ya, ini bisa dianalogikan di gambar yang ini ya. Jadi perawat dengan bawaan budaya, kemudian kepercayaan dia mengenai kesehatan yang dia peroleh dari pendidikan dia secara profesional, kemudian basic pengetahuan yang dia miliki. Ini dia melakukan interaksi dengan klien, yang dimana klien kita juga memiliki kepercayaan kultur yang berbeda dari yang perawat gitu. Kemudian ada juga pengalaman personal yang menentukan bagaimana dia mempersepsikan pengobatan, bagaimana dia mempersepsikan sebuah masalah kesehatan begitu. Ya, nah ini mereka ketemu dan terjadilah interaktif nursing proses ini. Di mana terjadi entah itu di healthcare system atau misalnya di konteks ekologis atau di komunitas tadi misalnya ya. Nah, itu ya. Jadi analoginya. Nah, ya, enggak ini sih, enggak terlalu penting sih. Jadi ini adalah apa perbedaannya antara traditional nursing process dan negotiated ya. Jadi memang perbedaannya tidak terlalu mencolok ya, ya. Prosesnya sama, hanya saja eh, yang dilakukan pada yang holistik ini adalah ya tadi aspek kepada bio, psiko, sosio, spiritual, kultural, dan ada transfer pengetahuan sehingga pemberdayaan individu, kelompok, dan masyarakat itu terpenuhi begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar fisiknya saja, tapi juga kepada bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan mereka, kemudian tanpa kita mengesampingkan budaya-budaya yang mungkin masih bisa difasilitasi untuk integrasi kepada asuhan yang tidak bertentangan gitu ya dengan kesehatan ya. Nah, ini nanti silakan dibaca aja. Iya, ini dari buku Pengobatan Budaya Banjar ya. Ya, jadi petuah masyarakat Banjar itu adalah karena manusia orang bukan mana ya, orang Banjar ini dia religius ya, spiritualnya tinggi ya. Jadi dia sangat mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan ya. Hubungan manusia dengan diri pribadi, hubungan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sehingga ada istilah-istilah Banjar yang kita namakan dengan oh ikhlas aja mun ada cobaan. Oh harus rakat, berkeluarga, bertetangga, berukun-rukun. Nah, kemudian ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau sesuatu yang dilanggar. Artinya harus taat aturan. Nah, ini dimakan dengan pamali. Pamali misalnya apa kayak gitu ya. Nah, kemudian manuntung. Manuntung ini adalah istilah eh, orang Banjar yang arahnya ke arah rasa tanggung jawab dan kerja keras. Ikhlas, lakat, pamali. Nah, nih. Nih kesenian warisan leluhur suku Banjar ya. Ada Madihin, Mamanda, musik panting, Japin, Radap Rahayu, dan Mbak Ayun Maulid. Yang dimana kesenian-kesenian ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai media promosi kesehatan ya. Dari Madihin saja itu sebenarnya dari teksnya Madihin itu bisa kita gunakan untuk edukasi masyarakat. Entah dalam bidang hal apa ya kita sesuaikan gitu. Nah, selama ini kan tidak banyak dilakukan gitu. Padahal Madihin ini kan sangat pas ya, ada jokes atau leluconnya juga, tapi bisa kita masukkan dengan edukasi begitu. Ya, ini juga tradisi suku Banjar, tradisi Batimung. Ini termasuk body manipulation, ya. Garing dan Pananamba. Pananamba itu
termasuk tambaknya itu kalau kayak kunyit itu termasuk herbal. Kalau tambaknya itu kayak ke orang alim, ustadz dan orang pintar, itu termasuk metafisika, kuantum spiritual. Ya, termasuk dari Bapidara ini juga ada sugesti di sana ya. Nyebat apung tawar, mandi hisap buyu ya. Ada yang pernah lihat mandi hisap buyu, Bapak Ibu? Mandi hisap buyu ya. Mandi hisap buyu yang dilakukan pada anak-anak yang katanya ini dihisap buyu atau buaya ya. Nah, padahal hisap buyu dalam istilah medis itu adalah apa? Stunting ya. Nah, ini kita mungkin bisa masuk di hal-hal yang seperti ini ya. Ini kemudian ada etnologi ya. Ini jamu ya. Orang banyak suka minum jamu ya. Mbak Urut ya, Bapidara, upacara Balian, Basungu. Basungu itu bekam ya kayaknya ya. Bekam. Manopeng. Ya. Nah, ini buku referensinya, Bapak Ibu, yang ulun gunakan. Ya, tetap tadi bukunya dari Dacian Kegan, kemudian ada buku dari Seni dan Budaya dalam Pengobatan Tradisional Suku Banjar. Ya, nah sekian yang bisa ulun sampaikan. Ada yang didiskusikan? Cukup. Nanti mohon bisa ingatkan ulun ya untuk mengirimkan PowerPoint-nya. Ya nanti ulun gabungkan dulu dari beberapa slide tadi. Ya, kebetulan itu dari beberapa semester ya, Bapak Ibu. Karena kan RPL ini dia RPS-nya gabungan dari beberapa semester ya. Kalau nyari yang ulun ngajar di reguler begitu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa eh apa ya? Mungkin baru pertama kali ini materi keperawatan holistik semoga bisa mengikuti ya nanti. Karena nanti pada saat Bapak Ibu profesional holistik ini akan sangat terpakai begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah ada yang jadi praktisi keperawatan holistik, buka rumah rumah bekam mungkin atau apa ya? Yang paling banyak di sini bekam ya. Bekam hipnoterapi ya, terapi spiritual ya atau apa? Kemarin kita pelatihan sujok Bapak dan itu sudah BNSP. Sujok itu eh, ada yang dia itu campuran antara eh, aku poin juga ada ya. Jadi dia menggunakan jari-jari ya, jari-jari dan kaki ya untuk masalah kesehatan ya, entah itu masalah fisik, masalah emosional ya, juga itu menggunakan titik-titik tertentu ya, gitu Bapak Ibu untuk sujok. Ya kita nanti nggak tahu apakah Bapak Ibu ini pelatihannya nanti pelatihan basic dan pelatihan terapi komplementer apa begitu kita belum tahu ya. Tapi kalau dari angkatan yang sudah-sudah kemarin itu yang sudah adalah terapi sujok, kemudian hipnoterapi yang baru-baru aja ada pelatihan hipnoterapi. Jadi mahasiswa sudah bisa melakukan hipnoterapi gitu. Oke, Bapak Ibu kalau tidak ada yang didiskusikan, ulun cukupkan sampai di sini. Ya, sampai ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Jangan lupa teori-teori yang tadi Bapak Ibu dicari ya, karena itu nanti akan ada di soal ujian ya. Nggih. Ya, Ibu. Siap, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Salam.
Hmm. Waktu pengalihan ini berapa lama, Pak? Kamu nyari panas tuh. Jam berapa lagi masuk nih, Bu? Iya. Benar, pemirsa, untuk pemilihan kopi memerlukan waktu yang agak lama dan juga sangat enak. Oh, Mas Amah, Pandir, Bang. Jangan tertawa aja. Ya keluaran sudah. Iya, Am. Kenapa keluaran lagi? Mandiran dulu. Jam berapa lagi masuk kita? Ih, kenapa takut tadi? Nunggu anu, Mbak Kori kena madah ya Oh, kelajaran. lit. Oh, jam 2. Jam Ibu 2. Sundari jam 2 siang. Materi sidin tadi di-share di mana, yo? Belum, Jar, masih disimpuni. Salah, masih disusuni. Bu, Oke, izin oke. masih masih kuliah lagi kah apa kadar nih? Belum keluar. Jam 2. Sudah Beneran, Pas Bos. banget dong. jadwalnya lagi Ibu Jam Sundari. 2 lagi. Siap. Siap. Ye, Bos, mandi, Bos. pegawai langsung aja. Kabar di grup tolonglah kalau sudah masukkan. Insya Allah. Makasih, Bu Ketua. Dah, siapa ketuanya? Pokoknya nggak ada. Izin lab dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mah, jangan keluar, mah. Ih. Hai, Ading. Allahu Akbar. Ah. G, Anyet. Monggo. G, boleh. Di grup, comot aja, Mbak. Oh, ada ngarannya senya? Ya, nih, kah? Nah, batang kara aku.